Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama kali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat pada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat jasmani dan rohani. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang ini. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, tetap semangat walaupun sedang berpuasa, karena pada sejatinya puasa itu adalah mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmatin lil alamin. Hati merupakan tempat bersemayamnya perasaan, tidak terkecuali dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Tentunya yang pertama itu ada iri, dengki, hasud, takabur, riya, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga diri dari segala sifat-sifat tercela tersebut. Karena mengapa demikian? Karena ketika hati kita kotor, ketika kita hatinya rusak, seluruh tubuh pun akan rusak. Begitupun sebaliknya, ketika kita hatinya bersih, hatinya terjauhkan dari sifat-sifat tercela, niscaya kita menjadikan orang-orang yang selalu tenang, damai, tentram. Tombo ati itu ono 5 perkara nih. Dalam istilah ini sering kali kita ketemui, bahkan sering kita dengar di lagu-lagu religi yang sering dibawakan oleh Ustadz Opik. Masya Allah, lagu ini menjelaskan bahwasanya hati sangat penting bagi kita semua. Tentunya harus bisa menjaga diri dari segala sifat-sifat yang tercela. Di sini obatnya hati itu ada 5. Yang pertama itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentunya dengan maknanya. Kita baca Al-Quran, begitupun kita harus bisa memahami kandungan-kandungan isi Al-Quran, supaya ketika kita sedang ngeluh, ketika kita sedang galau, solusinya bacalah Al-Quran. Begitupun jangan lupa kita harus bisa maknain isi kandungan dari Al-Quran tersebut, supaya kita dapat mengetahui apa saja manfaat dari Al-Quran tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang sedang menonton, tetap semangat walaupun sedang puasa, tetap semangat walaupun dalam menahan rasa haus. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Kemudian obat hati selanjutnya yaitu dengan cara
mendirikan malam. Apa aja mendirikan malam itu? Mendirikan malam itu yaitu melaksanakan sholat malam, entah itu sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat taubah, ataupun sholat lainnya. Yang terpenting itu masih ada kaitannya dengan sholat malam. Itu adalah obat hati yang kedua. Kemudian ketika kita bisa mendirikan sepertiga malam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita, akan semua doa-doa kita dimustajab alias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bangun-bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat malam, zikiran, serta melakukan aktivitas yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian obat hati selanjutnya yaitu perbanyak berpuasa. Puasa adalah salah satu untuk menahan diri kita dari berbagai sifat-sifat tercela, tentunya sifat iri, dengki, takabur, riya, dan lain sebagainya. Karena kita puasa menjaga hawa nafsu kita dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar selalu senantiasa berpuasa. Tentunya puasa wajib di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Tentunya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum orang kamu, agar kamu menjadi bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat di atas mengandung bahwasanya kita selaku umat muslim yang beriman wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Begitupun sebaliknya, ketika kita puasa sunnah, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa, entah itu puasa Asyura, puasa Syawal, ataupun puasa yang lainnya. Yang terpenting kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang sedang menonton, semoga sehat selalu. Kemudian obat selanjutnya yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kali ini obat yang paling ampuh setelah dari membaca Al-Quran, berpuasa, dan kali ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang ngeluh, sedang mempunyai banyak masalah di dalam hati kita, ingin rasanya menyerah. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, hati kita menjadi tenang, tenteram, dan damai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kepada orang-orang yang selalu berzikir, entah itu di mana, kapanpun, dan dalam kondisi apapun itu. Yang terpenting, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Sang Pencipta, Maha Kuasa. Kemudian obat hati selanjutnya yaitu berkumpul dengan orang yang soleh. Tentunya obat yang terakhir ini sangatlah banyak kita temui, bahkan kita jumpai di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, tentunya kita juga akan merasakan begitu nikmatnya, begitu enaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu. Niscaya kita juga akan merasakan ilmu yang mereka punya. Insya Allah berkah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la taghdhu 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta
yang artinya bahwasanya, dan bersabarlah kamu ketika kamu sedang bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari sampai menjelang senja hari dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan di dunia. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu sungguh melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 82 alias ayat 28. Kemudian dari berbagai obat yang saya tadi jelaskan, itulah obat yang harus kita jumpai, harus kita lakukan untuk kebersihan hati kita, supaya hati kita menjadi bersih, supaya hati kita bisa dijauhkan dari sifat-sifat tercela, baik itu iri, dengki, takabur, riya, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah mohon maafkan. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.